Oke, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan komunikasi dan kinerja organisasi. Seperti yang kita ketahui, komunikasi ialah suatu proses menerima informasi atau memberi informasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Sedangkan kinerja organisasi adalah sebuah tujuan atau tugas yang ingin dicapai oleh organisasi. Seperti yang kita ketahui, komunikasi ini sangat penting. Tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan terwujudkan. Begitu pula dengan kinerja organisasi. Tanpa adanya komunikasi ini, kinerja dalam organisasi tidak akan terbentuk. Makanya kita harus membuat komunikasi yang baik agar kinerja dalam organisasi tersebut terstruktur dengan baik atau terencana dengan sangat baik. Oke, dalam kinerja organisasi ini ada beberapa indikator-indikator yang perlu kita ketahui, seperti tugas fungsional dan tugas perilaku dan etika, di mana itu merupakan kinerja seseorang dalam setiap dalam organisasi tersebut. Ada indikator-indikator penting yang perlu kita ketahui dalam kinerja seseorang dalam organisasi, seperti tugas fungsional dan tugas perilaku dan etika. Saya akan menyangkut pautkan dengan penelitian kami sebelumnya. Kami meneliti organisasi PMII, yaitu Perserikatan Mahasiswa Islam Indonesia. Dalam organisasi tersebut, mereka mempunyai tugas fungsional, yaitu pengurus pusat. Mereka menaungi organisasi PMI yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian pengurus cabang, mereka menaungi organisasi PMI yang ada di setiap daerah di Indonesia. Kemudian pengurus komisariat, mereka menaungi setiap organisasi PMI yang ada di kampus-kampus tertentu. Kemudian ada pengurus rayon, di mana pengurus rayon ini mereka menaungi organisasi PMI yang ada di setiap fakultas. Pengurus pusat sampai pengurus rayon, mereka mempunyai polarisasi struktur organisasi yang sama, seperti ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, ketua cabang, sekretaris cabang. Tugas perilaku dan etika, yang dimana saya lebih mengarah ke internal organisasi PMI, di mana dalam organisasi tersebut mereka memanggil seangkatan sesama mereka dengan sebutan sahabat atau sahabiah, agar tidak ada kesenjangan dalam organisasi tersebut. Mereka sangat menghormati senior mereka, begitu pula ulama dan kiai, lebih terutama lagi kiai yang datang berkunjung ke setiap terutama lagi kiai yang berkunjung di organisasi PMI ini. Mereka sangat menghormati kiai tersebut dan mereka wajib sowan, di mana mereka mengatakan sowan adalah bentuk menghormati, seperti menghormati, memberi sapaan dan meminta petunjuk atau saran agar bagaimana organisasi ini lebih berkembang lebih besar lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi. Faktor yang kedua adalah otoritas dan tanggung jawab. Nah, apabila setiap kelompok melaksanakan tugas dan wewenangnya secara otoriter dan bertanggung jawab, pasti ini dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Yang kemudian disiplin meliputi waktu dan disiplin kerja. Disiplin meliputi waktu di sini adalah memanfaatkan waktu secara baik untuk mendukung penyelesaian tugas formal kita. Kemudian disiplin kerja ini adalah cara kita untuk menyelesaikan tugas tanpa arahan atau pengawasan dari ketua kita atau atasan kita. Dan faktor yang terakhir adalah inisiatif dan kreativitas. Nah, inisiatif dan kreativitas ini adalah kemampuan kita untuk memberdayakan daya pikir untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ketika inisiatif kita ini sudah berjalan, maka kreativitas kita akan berjalan mengikuti inisiatif kita ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan kontrol. Kontrol adalah merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan
agar perilaku dan sikap seorang anggota organisasi senantiasa dengan tuntutan tugasnya. Nah, dalam sebuah organisasi ada 3 macam kontrol. Yang pertama yaitu feed forward control atau kontrol yang dilaksanakan sebelum kegiatan tersebut diselenggarakan. Contohnya seperti untuk menentukan siapa ketua panitia dalam kegiatan tersebut, sekretaris panitia, sama bendahara panitia dan para jajarannya. Nah, seterusnya adalah ada concurrent control atau pengawasan secara bersamaan. Nah, contohnya itu seperti pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatannya sedang berlangsung. Nah, yang ketiga adalah atau yang terakhir itu feedback control, di mana pada pengawasan kali ini kita hanya melakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah terselenggarakan. Nah, selanjutnya adalah komunikasi dan perencanaan. Di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau instansi, perencanaan ini adalah hal yang sangat penting karena dengan adanya suatu perencanaan, maka hal-hal apa yang ingin mereka capai, hal-hal apa yang ingin mereka pasar bisa mencapai tujuannya, bisa mencapai sasarannya dengan baik. Ada beberapa prinsip yang bisa menjelaskan makna perencanaan itu bagi organisasi sendiri, yaitu yang pertama, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, organisasi membuat suatu rencana. Ini sangat jelas. Nah, karena dengan adanya suatu perencanaan yang baik, maka organisasi itu bisa mencapai hal-hal apa yang diinginkan. Yang kedua adalah rencana menyangkut suatu aktivitas di masa yang akan datang. Maksudnya, perencanaan yang mereka buat hari ini, di kemudian hari mereka akan melaksanakan program itu, mereka akan melaksanakan kegiatan itu berdasarkan dengan perencanaan yang sudah mereka susun sedemikian. Yang ketiga adalah segala keputusan itu berpedoman pada rencana yang telah disusun. Mungkin di sini sangat jelas ya, karena dengan adanya perencanaan itu maka otomatis aturan-aturan itu berpedoman pada rencana tersebut. Yang keempat yaitu ada rencana sederhana, ada rencana yang canggih. Maksudnya rencana sederhana itu adalah rencana yang mungkin itu hal-hal basic, misalnya untuk meningkatkan kualitas dari setiap anggota yang berada di suatu organisasi tersebut. Namun ada rencana sederhana yang cukup bisa dikatakan canggih, seperti misalnya mereka ingin membuat suatu kajian tahunan yang membutuhkan effort yang cukup besar, maka untuk mencapai hal tersebut mereka harus melakukan suatu perencanaan yang baik, perencanaan yang matang, sehingga rencana canggih yang ingin mereka laksanakan itu bisa terlaksana sesuai dengan harapan yang ingin mereka capai. Dah, yang kelima yaitu yang kelima adalah rencana merupakan sesuatu yang disengaja. Maksudnya rencana yang disengaja karena rencana ini sudah dikonfirmasikan dulu bersama para anggota lain dengan adanya interaksi komunikasi, maka rencana ini bisa terlaksana. Jadi bisa dibilang ini adalah rencana yang disengaja untuk sesuatu program ataupun hal-hal yang ingin mereka capai di masa yang akan datang. Nah, ada 3 tahapan prosedur yang bisa dikatakan ini adalah hal untuk mencapai suatu perencanaan. Itu yang pertama ada komunikasi. Sebelum kita melakukan perencanaan itu pasti kita melakukan komunikasi, interaksi dengan sesama para anggota sehingga perencanaan itu bisa terlaksana. Dari komunikasi itu terciptalah suatu perencanaan, kira-kira hal-hal apa yang ingin mereka capai, hal-hal apa yang ingin mereka gunakan agar perusahaan, agar organisasi ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, ketika sudah ada
komunikasi, sudah ada perencanaan, otomatis terbentuklah hal-hal apa yang ingin mereka lakukan di masa yang akan datang. Dari situ barulah kinerja organisasi itu bisa terlaksana berdasarkan 2 tahapan sebelumnya. Saya berikan contoh pada organisasi kami yang telah kami wawancarai, yaitu PMI cabang komisariat Universitas Negeri Gorontalo. Di situ mereka ada suatu kegiatan di dalam organisasi mereka, yaitu yang namanya adalah Mapaba. Mapaba ini adalah masa penerimaan anggota baru yang berada di PMI, di mana ketika mereka ingin masuk ke dalam organisasi ini, mereka harus melaksanakan tahapan-tahapan Mapaba ini. Nah, ketika mereka ingin melaksanakan kegiatan ini, otomatis para anggota senior yang berada di organisasi PMI ini, mereka melakukan perencanaan yang matang. Kira-kira hal-hal apa yang ingin mereka prosedurkan, aturan-aturan apa yang ingin mereka berikan kepada calon-calon anggota baru. Dengan adanya perencanaan itu, mereka memiliki tujuan agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Mungkin itu adalah salah satu contoh yang bisa saya berikan kepada teman-teman terkait dengan perencanaan yang ada di dalam suatu organisasi. Inti poinnya adalah dengan adanya komunikasi yang baik, dengan adanya perencanaan yang baik, maka hal-hal yang ingin mereka capai, hal-hal yang ingin mereka targetkan bisa tercapai dengan baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Iza Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan pengelolaan krisis atau konflik internal dalam suatu organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik merupakan hal yang sangat biasa dalam suatu organisasi. Konflik bisa berdampak positif maupun negatif tergantung dari apa konflik yang sedang terjadi. Untuk itulah, komunikasi hadir sebagai pengendali dari setiap konflik yang terjadi dalam organisasi-organisasi tertentu. Nah, karena kami di sini membahas tentang organisasi PMI, lalu bagaimana sih cara dari organisasi PMI dalam menanggulangi konflik yang terjadi dalam organisasinya melalui komunikasi organisasi? Terdapat 2 model komunikasi yang digunakan oleh organisasi PMI dalam menjalankan organisasinya. Yang pertama ada komunikasi struktural dan yang kedua ada komunikasi kultural. Apa sih 2 model komunikasi ini? Baik, kita masuk pada komunikasi yang pertama, yakni komunikasi struktural. Komunikasi struktural merupakan komunikasi yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi. Kemudian bentuknya sendiri adalah komunikasi downgrade communication, di mana komunikasi ini melibatkan fungsi-fungsi struktural yang ada dalam organisasi seperti ketua umum, sekretaris umum, kemudian bendahara umum, dan juga kepala-kepala bidang yang ada. Yang kedua ada komunikasi kultural, di mana komunikasi ini berbeda dengan bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi kultural menggunakan konsep komunikasi interpersonal dengan pola diagonal. Dalam komunikasi ini, para anggota dari organisasi tidak melihat fungsi struktural antar anggota, melainkan melihat anggota tersebut sebagai sesama manusia yang perlu untuk mendekatkan diri secara personal dan juga membangun ikatan emosional. Nah, di PMI sendiri, model komunikasi yang kedua ini sering dijadikan sebagai sarana untuk melerai konflik maupun krisis internal dalam organisasinya. For your information, bahwa nama panggilan dari masing-masing anggota dari PMI itu menggunakan nama sahabat dan sahabia. Perempuan dipanggil sahabia, sementara laki-laki dipanggil sahabat. Nah, hal ini adalah sebagai upaya untuk tadi membangun hubungan dan juga kedekatan secara personal antar anggota, dan juga sebagai sarana dan juga prasarana untuk menjalin tali silaturahmi yang lebih erat antar anggota dari organisasi PMI. Karena di PMI sendiri kami menganut paham bahwa sekali Mapaba akan jadi sahabat selamanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya kami persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian komunikasi dan motivasi. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung
tanggung jawabnya. Motivasi seorang anggota organisasi dalam melaksanakan kewajibannya dapat bervariasi tergantung dari karakteristik anggota organisasi tersebut. Namun ada beberapa faktor umum yang menjadi motivasi bagi anggota organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan. Banyak anggota organisasi yang bergabung dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Dalam kegiatan tertentu dalam sebuah organisasi, anggota organisasi dapat belajar hal-hal baru seperti mengasah kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mendapatkan pengalaman baru. Bergabung dengan sebuah organisasi juga memberikan kesempatan bagi para anggota organisasi untuk memperoleh pengalaman baru baik dalam hal lingkungan, relasi sosial, atau wawasan baru mengenai topik tertentu. Yang ketiga yaitu rasa memiliki dan loyalitas. Anggota organisasi yang memiliki rasa memiliki dan loyalitas cenderung lebih termotivasi dalam melaksanakan kewajiban mereka dengan baik. Yang keempat yaitu tujuan dan misi organisasi. Anggota yang memahami mengenai tujuan dan misi organisasi mereka lebih cenderung termotivasi untuk melaksanakan kewajiban mereka. Yang terakhir yaitu recognition dan penghargaan. Recognition atau penghargaan yang diberikan kepada anggota organisasi yang melaksanakan kewajibannya dengan baik dapat menjadi motivasi bagi para anggota lainnya untuk melakukan hal yang sama.